ready to fight. Ya udah the world, welcome back again. Korigor baca komen Twitter santuy hero. Ini beneran gak sih gitu? Gue pengen tahu aja apakah ini memang hanya cerita fiksi, hanya cerita hayalan, hanya cerita buatan gitu. Di sini tulisannya jangan sampai ketinggalan tanggal mainnya gitu ya. Apa memang ini main-main gitu loh? Maksud gue masa sih gitu sinetron yang kayak gini ada sih, serius. Kita ngebahas ini lagi. Gak paham gue gak paham. Udahlah gitu. Stop lah kirim gue yang beginian. What the fuck is this, man? Aku di review buruk oleh istriku yang selebgram. Kisah nyata, jangan lupa. Demi konten aku selalu kena prank suamiku yang seorang vlogger. Dengan arah gayanya tuh yang sama ke kanan gitu ya. Kanan ya? Ya emang kanan sih ya. Emang selera kanan begini gitu ya. Oh ini kiri ya dia. Pernikahanku jadi korban game online. Agak kiri dia agak emang ya badannya. Gue gak ngerti sih. Kenapa sih lu ngirim-ngirim kayak gini gitu bro. Dan akhirnya gue nge-tweet di tweet terakhir gue ya. Apa ini gitu loh. Udahlah jangan tweet yang kayak gini. Kenapa sih? Gue gak mau terlalu tenggelam dengan kisah nyata gitu. Gue udah cukup membahas tentang film-film eksperimental gitu. Enggak aduh. Genrenya arahnya memang ke situ gitu ya. Tapi ya sebelum kita lanjut, balik lagi sama gue di Bacot Santuy. Kalau gue baca komen santuy, baca komen sih. Baca komen Twitter santuy. And gimana skapsnya mudah-mudahan baik-baik aja. Gue tahu sih maksud gue sinetron itu film tayangan gitu ya bakal lebih bagus kalau relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau judulnya kayak gini boro-boro relate, ini lebih jatuhnya ke dunia fiksi gitu ya, science fiction gitu, lebih ke science fiction. Di review buruk oleh istriku gitu. Terus nge-review suami itu lewat Instastory apa gimana sih? Gue gak ngerti sih. Di review sama istriku yang selebgram gitu. Apanya yang di review gitu? Badannya. Kan kita langsung negatif gitu mikirnya kan. Gimana caranya nge-review manusia gitu? Itu manusia bukan skincare atau kosmetik bro. Kenapa harus di-review segala sih? Gak ngerti gitu. Terus kalau review suaminya buruk gimana? Diretur? Kan what the fuck man? Waduh gimana ya? Ini kocak banget sih. Aku di-review buruk gitu. Ini penulisnya ada masalah apa sih? Gue gak ngerti ya. Kayaknya udah gabut dan terlalu tenggelam akan hingar-bingar sosial media gitu. Jadi sampai di-review buruk. Aduh gue sampai gak bisa ketawa bro. Saking cringe legitimate gitu. Kisah nyata spesial. Aduh, di saat orang lain rumah tangganya hancur karena korban KDRT, kalau ini rumah tangganya hancur karena jadi korban prank gitu. Suamiku yang vlogger gitu. Awas sih. Pernikahanku jadi korban game. Apa lu pacaran di Ragnarok gitu tuh gimana sih? Nggak, kenapa sih realita itu harus selalu digabung-gabungkan, dikombinasi gitu dengan dunia entertain. Nggak semua kisah nyata tuh about dunia entertain. Oh ada genre baru berarti. Drama, reality, science fiction, prank, entertain, eksperimental. Itulah memangnya. Jangan sampai ketinggalan tanggal mainnya. Gak ngerti gue. Harus ada selebgram, gamer gitu, vlogger. Kenapa sih? Gak pernah gue lihat ada yang bikin kayak suamiku ambil jatah bansos 10.000 gitu kan. Itulah. Atau suamiku buta hati gitu sehingga menjual benih lobster gitu. Yang lebih relate lah gitu. Yang lebih beritanya yang lebih penting gitu maksud gue. Coba emang ini acara di mana sih kisah nyata? Wah beneran ada dong anjing. Ada dong ini di websitenya 100 video. Sesaat aku bahagia, setelahnya aku menderita. Terus ngapain pacaran monyet? Ngapain nikah? Pengennya bahagia doang gitu. Gak mau memang menderita. Gak mau tuh hal-hal buruk terjadi gitu. Pengen tuh seneng aja. Gak bisa tuh anjing. Aneh gue mah. Beneran ada dong anjing. Wah beneran ada dong kintil. Pernikahanku jadi korban game online 1 jam 21 menit. Istriku kepincut supirku. Aduh anjir. Anak kita science fiction gitu memang. Emang genre gitu loh. Suamiku menikahiku demi bisa menikahi ibuku. Wah edan kompleks. Kompleks hidupnya aneh. Istriku ahli berpura-pura. Maksudnya apa coba istriku ahli berpura-pura? Pura-pura apa anjir? Istri lu intel. Apa sih? Ini suamiku menikahiku demi menikah dengan ibuku gitu. Ini pengen plot twist tapi di judulnya udah plot twist gitu. Jadi kayak ya ngapain gue nonton gitu kan. Hebat banget gitu memang sinetron zaman sekarang ya. Dari judulnya aja udah plot twist, udah Netflix level gitu. Memang ya. Calon istriku kini jadi ibu tiri. Wah ini bercanda sih. Ini terakhir gue bahas ini sih. Ini bangsat sih ini. Apa ya? Calon istriku kini jadi ibu tiriku. Itu memang suaminya aja pengen sikat sana sini gitu. Pengen itu buy one get one. Emang udah gak ada lagi. Aneh nge-twistnya teh edan gitu loh. Calon istri kini jadi ibu tiri. Gimana coba? Gimana coba maksudnya? Kenapa masih ada hubungannya gitu jadi ibu? Lah kok jadi ibu tiri gitu?
gitu kan, kipak gitu. Gila sih ini kisah kalau beneran kejadian ya. Bapaknya tega banget aja gitu maksud gue. Udah pasti tuh keluarga broken home gitu ya. Bapaknya fuckboy, anaknya sad boy. Fix. Kompleks. Tambahan genre memang. Drama, reality, science fiction, entertain, eksperimental, gak masuk di akal. Memang genre baru lebih dari HBO dan Netflix gitu. Ini gitu loh bro. Genre baru. Ibu tiriku merebut tunanganku. Ini satu kejadian sama si calon istriku kini jadi ibu tiriku atau gimana? Gue nggak ngerti gitu. Atau memang alternate universe gitu. Gue nggak ngerti sih ya. Aku menikahi wanita berhati busuk. Maksudnya gimana sih? Aku menikahi wanita berhati busuk. Ini cowok nikah sama cewek yang kena liver apa gimana sih? Udah tahu hatinya busuk malah dinikahin. Obatin atau bodoh. Nggak ngerti gue mah. Goblok. Apa sih? Katanya sakit liver. Tapi kenapa yang diperban rambut itu? Anjing itu. Itu kenapa yang diperban rambut lur? Itu ibu-ibu ceritanya kan sakit ya. Itu kenapa yang diperban rambut gitu? Gue gak ngerti. Ini manusia batok kepala apa gimana sih, lonjong gitu. Aduh, gue gak ngerti sih. Bener-bener total gue gak ngerti. Juragan tahu bulat. Ini siapa? Tergoreng dadakan dikubur anget-anget. Terus kenapa dikubur anget-anget? Gak nunggu jenazahnya dingin gitu? Atau gimana sih? Jenazah digoreng kan udah psikopat gitu. Apa sih masa jenazah digoreng? Emang azab yang diterima tuh harus sesuai dengan profesi ya gitu? Gue gak ngerti sih. Ya maksud gue dia itu juragan tahu bulat gitu ya. Apa salahnya coba tahu bulat? Coba kalau dia jualan saham, azabnya apa coba? Liang kubur dipenuhi dengan defisit. Apa gimana sih? Nggak ngerti gue. Kipak. Coba kita baca tweet-tweet kalian. Sebenarnya mah boy, kalau dari awal kagak di notice penulis skripsi Sinetron ini kagak bakal kepikiran buat nulis lagi. Semakin di up semakin semangat ya. Ya mau gimana tuh bro? Ini udah numpuk gitu. Nggak bener itu mah, yang bener itu cintaku padamu. Gue sih mikirnya semua hal cringe yang ada di Sinetron ini memang sengaja dibikin untuk menarik perhatian orang-orang yang nggak nonton TV. Buktinya yang TikTok nyadarin orang viral di mana-mana. Padahal gue yakin pasti banyak orang yang nggak nonton tuh episode di TV. Ya tapi memang ya inilah gitu salah satu contoh yang pengen viral. Apa-apa viral tuh ya begini gitu ya. Dan terlalu memenuhi timeline dan akhirnya jadilah bacot santuy gitu. Kalau menurut gue sebenarnya jangan dihina juga, tapi memang konsep genre drama reality, science fiction, nah entertain, eksperimental, azab. Ya, jangan lupa, tadi lupa tuh azab gitu ya. Jadi masih ada sisi agama gitu kan, memang kan ya menarik perhatian. You know what I mean, right? Udah gitu, kisah nyata gitu, itu jangan lupa ya. Alternate universe, panjang. Genrenya memang panjang. Konsep baru. Sekalian saya suamiku ternyata artis TikTok yang pernah selingkuh dengan teman mabarku dan mempunyai anak selebgram. Nggak kenapa ya? Maksud gue jadi apa ya? Salah satu yang mencoreng pabrik-pabrik figur pun seperti ini gitu loh lur. Jadi yang kalau ada beberapa orang yang memang benar-benar jobnya seperti itu, memang pekerjaannya emang ya sepenuh hati kayak like ya ini kerjaan gue, benar-benar kerja gue seserius itu. Ini gue nggak bilang gue nggak serius, tapi dalam arti ya memang live-nya tuh dan kemasannya benar-benar pabrik figur gitu ya. You know what I mean, right? Jadinya tercoreng juga gitu. Kan kasihan juga kalau memang orang yang benar-benar bikin dan yang nggak tahu apa-apa tentang ini dan emang benar-benar personal buzzer gitu kan, purely ya karena begini kan jadi tercoreng juga gitu image-nya gitu loh. Itu sih menurut gue. Beneran bang, kemarin gue udah nonton yang di review buruk sama bininya, ngadi-ngadi aja makin kesini alik. Lu ngapain juga nonton lagi? Pribriansah, selebgram, gamer, vlogger udah dijadiin sinetron. Tinggal aku pengen nunggu sinetron aku diabaikan karena suamiku kolektor Gundam. Pasti nanti ada kalau kolektor Gundam viral ya. Besok bikin sendiri bang, judulnya suamiku sibuk ngiklan Binomo Squidules. Sepertinya memang harus sudah mulai di sini. Badanku memang sudah it's time. Binom Squidules. Alright, balik lagi ke Binomo seperti biasa. Karena balik lagi ke Binomo, gua kemarin live streaming, gua beli stick baru bro. Ini stick udah rusak sebelum yang sebelumnya. Sama aja sih Logitech yang ini. Cuman akhirnya gue beli lagi. Gue lagi rajin-rajinnya live stream, jadi gue beli stick yang ini. Waktu itu main Assassin's Creed Valhalla. Biasalah emosi gaming. Akhirnya gue beli lagi nih. Gue kan kemarin withdraw 1 juta, langsung gue beliin ini. Karena saking cepetnya ya udah, gue makanya langsung beli. Menerusin yang kemarin, real account loh, sesuai video yang terakhir gue posting Binomo. Gue jelasin dulu untuk deposit dan withdraw. Deposit tinggal klik aja di sini. Semudah itu lur deh. Lu mau pakai bank apa, tinggal pilih. Nah, BRI, BNI, CIMB, tinggal klik. Dan untuk withdraw, buat narik, tinggal klik withdraw juga. Di sini juga di available buat bank-bank apapun, sesuai kebutuhan lau.
Permata, Mandiri, dan lain-lain. By the way, jangan lupa juga kalau yang mau ikutan turnamen langsung klik aja di sini. Ada nih dari entry fee-nya 200.000, 100.000, 198.000. Binomo ini sedang ada turnamen besar Heroes Marathon sampai pertengahan Januari. Ini linknya di bawah, lu cek aja. Karena trader bakal dapat hadiah sampai $10.000 men. Buktikan kalau lu semua jago trading bro. Binomo Squeeze Squad. Oke, kita langsung lanjut ke tradingnya. Kemarin naik, gue pilih sekarang naik lagi. Karena presentasinya sebenarnya 50-50, cuman lebih ke naik. Karena gue lihat grafik di sini semuanya naik, jadi gue pilih naik. Kuning living, seperti biasa. Ayo dong jelas. Ayo jelas, ayo dong. Come on man. Naik, up. Pilihannya selalu up man. Naik ke atas itu sudah jelas grafiknya. Presentasinya pun sedikit tuh lihat. Cuma 30 sekian %. Jarang yang milih up, kebanyakan pilih bawah. Kita harus ngambil jalan yang berbeda. Always like that. Itulah boy. Jelas kan? Lihat kemenangannya. Lihat kemenangannya Nich. Hayo. Itulah memang melewati garis merah bro. 1,25. Oke. Langsung aja cek link description. Kodenya jangan lupa. Buat latihan lu bakal dapat $1.000 pakai link di bawah. Alright, langsung aja kita lanjut ke videonya. Langsung aja cek link in description, kita lanjut. Iya gitu, TV sekarang yang mencoba mengikuti sesuatu yang tren di anak muda tapi diambil dari sudut pandang yang negatif. Maksud gue gini loh, dengan adanya hal-hal yang dibuat-buat seperti ini pun bisa mencoreng image-image orang-orang yang memang sudah sedang membangun atau sudah terbangun dengan image pabrik figur gitu ya. Contoh, misalkan ada 100 orang nonton gue yang tidak concern akan hal ini, tapi karena adanya hal ini, jadi terbahas nanti dari 100 orang itu mungkin 2-3 orang. Dari 2-3 orang itu bisa membesar. Kayak zaman dulu AdSense. Dulu itu kita ngebahas nggak pernah ada yang namanya demi konten, demi AdSense melakukan hal ini. Dulu tuh belum pernah ada pembahasan masalah AdSense gitu kayak gitu. Karena itu ibaratnya rahasia umum lah gitu yang kayaknya kurang etis ya untuk dibahas. Karena sama aja kayak lu ngebahas gaji karyawan swasta. Tapi karena banyak juga salah satu pelakunya dan orang-orang yang membahas AdSense sedalam itu, jadi ya dia muncul di permukaan gitu. Jadi yang harusnya nggak dibahas jadi dibahas. Itu yang sangat disayangkan menurut gua sih. Tapi kenapa juga harus ngambil sudut pandang yang negatif? Kenapa nggak ada positifnya dari pelaku-pelaku tersebut gitu kan? Banyak juga yang positif, bisa menghidupi, bisa menjadikan banyak orang juga jadi karyawannya, bisa hidup, bisa nikah, bisa living their life semakin banyak, bikin komunitas, itu kan banyak banget hal yang baik gitu. Tapi ini malah dijadikan suatu celotehan gitu. Sekarang kalau diputar balik, misalkan ada pekerja BUMN viral, terus dijadikan film gitu kan, ya masa nanti seorang pekerja negeri sipil gitu kan diceraikan istri karena selalu pulang sore gitu. Kan gak gitu loh. Karena kan ini juga ada beberapa orang yang dijadikan pekerjaan gitu loh lur. Jadi ya serba salah sih gitu maksud gue. Kalau yang tayang hari Minggu kayaknya beneran kisah nyata tuh bang. Kalau tim kreatif sinetron Indosiar lihat ini, gue punya judul bagus nih. Ternyata anak-anakku termasuk ternyata anak-anakku termasuk kaum SJW. Endingnya sadar gara-gara lihat YouTube-nya bang. Bosan sadar cuman karena penyakit ketabrak. Anjing apa anjing? Ternyata anak-anakku termasuk kaum SJW. Kisah nyatanya cuma di TV. Kalau kisah nyatanya di kehidupan kita kayaknya udah dipenggal. Iyalah jelas lah dibunuh sama cringe legitimate. Apa-apa kisah nyata makhluk bumi teh pada kunawai. Kunawai. Nggak tahu gua bang, TV di rumah gua udah rusak. Biar video seperti tidak tercium mak gua. Malu gampang guys ya. Bener bang, itu ceritaku. Dia suka ngatain aku bang, katanya mukaku gak Instagramable. Kipak anjing. Di review istri yang selebgram. Jadi gini ya guys, punya suamiku itu mainnya sebentar baru juga mukot 5. Kok sudah ditutup dengan doa. Awas anjing. Ntar lu main juga bang di kisah nyata. Ceritanya lu jadi suami yang selingkuh sampai 10 istri. Terus singkat cerita istri-istri lu pada wajarin lu punya istri. Naon sih. Wah akbar blok waing sih ya. Ampun gue bayangin beneran judul yang pertama gimana coba di review suami. Ya anjing gue juga bingung anjing di review gitu. Suaminya itu di review gitu loh. Suami itu mirip sama skincare gitu loh. Disamakan dan bisa diretur kalau memang produknya gagal ya. Kenapa nggak langsung aja gitu dengan kata-kata yang to the point gitu. Ini kan sebenarnya bisa dibilang suamiku gigolo gitu. Di review biar bisa dijual sama teman-teman tante-tante. Ngerti gue memang universe-nya tuh beda gitu. Alternate reverse universe. Nah, universe-nya di reverse gitu. Ini malah riwah emang. Makin nganan makin susah menjadi manusia yang manusia. Makin kanan emang agak susah gitu menjadi manusia yang manusia. Makanya kanannya tuh kalau arah jarum jam tuh ibaratnya ya 12.03 lah gitu. Jangan jam 3 gitu, jangan. Korea yang begitu-begitu kenapa bisa masuk TV ya. Mau ketemu gue sama produser, mau tanya kisah hidupnya siapa. Mau tanya kisah hidup siapa. Terus mau tanya kisah hidup siapa, Fir'aun juga gak salah itu.
Belum ada anjing di Firaun yang kayak gini. Kalau di Firaun mah tertimpuk batu. Nah itu tertimpuk batu patungnya. Itulah tanda seru, jangan lupa. Seorang istri meninggal karena suami membangun patung Firaun. Mungkin gitu kalau zaman dulu ya. Tertimpuk batu, tanda seru. Udah itu. Itu harus ada anjing. Tanda seru itu harus ada anjing. Suka heran kisah nyata bener-kah perusahaan hidup gue gak sampai segitunya. Semua tragedi dikali itu nama viral. Iya emang anjing. Kanan mah susah lur gitu emang. Aduh apa ya, nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti sih benar. Beneran kok ada yang nggak bener itu bikin skrip film ini sama kalangan orang gabut yang menikmati film sampai emosi, termasuk emak gue. Emak lu harus disadarin, kata gue juga. Dari video sebelumnya, emak lu harus disadarin. Kenapa sih? Mending emak lu nungguin bus-bus yang mau ke Anyer gitu, charter-charter Anyer. Nah itu aja gitu bro. Masih mending kayak gitu ya. Yang circle-circle-nya tuh minum-minum. Udahlah mendingan gue nonton Power Ranger SMA. Karena dunia udah berjudul film yang dibuat mau tidak mau, jadi harus ngambil judul film itu biar gak dibilang plagiat. Iya sih, dia kata gue juga genre, new genre. Tinggal nunggu judul. Demi konten aku kena jadi topik bacot santuy suamiku terus. Thumbnailnya gimana thumbnail? Thumbnail harus agak kanan lur. Handphone jangan lupa. Handphone sama sesuai protokol. Nah set. Hand sanitizer. Di setiap judulnya ada kata aku anjing. Serasa cuman dia yang punya masalah. Ya kenapa harus aku gitu ya? Aku di review buruk demi konten aku. Kenapa sih eksploitasi terus materi sosmed gitu? Kenapa sih gue gak ngerti? Tidak masuk akalnya. Di mana titik tidak masuk akalnya? 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 Itu kenapa mayat dikejar kebo anjing? Itu azabnya azab apa anjir? Suamiku mati dikejar kebo anjing. Gak ngerti gue aja. Suamiku mati dikejar kebo aja. Udah dikejar kebo, mayatnya jatuh anjing. Mayatnya jatuh, tergelosor anjir. Gak paham gue sih anjing. Legitimate 100% kipak gitu. Apa sih? Ini apa lagi detik? Hari makin 66 gelap. Dukun Banyuwangi bakal gelar festival santet dan kenalkan destinasi mistis. Ah udah gila anjing. Gak ngerti gue. Gak ngerti anjing. Gelar festival santet gimana? Serem banget. Total serem anjing. Aduh, please man, Indonesia, please man. This is 2021 man. Ya, kenalkan destinasi mistis gitu lah. Berhubungan dengan dinas pariwisata gitu apa gimana sih, gue gak ngerti sih. Gue tunggu di next bacot santuy membahas ini ya. Nanti gue posting video ini up, gue posting ini lah ya. Gelar festival santet. Gue bukan gak percaya begituan ya lur. Tapi gimana ya, mau makan aja susah gitu bro. Mau mana orang mikirin santet gitu. Maksud gue gak paham sih gue. Siapapun tolong wawancara orang-orang yang memproduksi ya nanti gue kalau ada kesempatan. Karena gue udah agak 12.03 kan gue kan. Nanti gue temuin lah orang-orang ini dan gue bikin wawancara eksklusif. Gue cari ini serius, gue gak bercanda. Nanti gue cari orangnya dan memang wawancara eksklusif. Serius, wawancara eksklusif. Nanti gue tunggu aja ya Indo Azab. Nanti gue bikin wawancara eksklusif sama pembuat film ini di next. Ya next lah, next. Ntar ada gue cari ya. Ya mungkin segini aja. Gue udah gak kuat. Gue takut disantet ya. Karena mau gelar santet. Takutnya nanti yang punya filmnya, punya sinetron gak suka sama gue disantet lagi ya. Dimasukin ke destinasi misteri gitu ya. Ya segini aja baru santuinya. Nanti gue next gue posting menurut kalian gimana tentang ini. Jadi video ini naik, tweetnya pun naik. Stay tune terus channel gue, share, like, dan subscribe. Peace. Can't believe your ass in my jeans. On my